Mutia Dewi. Saya Nani Amna. Saya Michela. Materi pertama akan disampaikan oleh Linda Media, lalu yang kedua Mutia Dewi, Nani Amna, Nexela, dan yang terakhir disampaikan oleh saya sendiri, Nexela Suyani. Audit sistem kepastian kualitas adalah proses sistem mandiri dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti objektif dan menilainya secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit setelah dipenuhi. Audit ini dirancang untuk menilai aktivitas, praktik, atau kebijakan perusahaan untuk menentukan apakah perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Dalam operasinya, berbagai pihak berkepentingan terhadap hasil audit sistem kepastian kualitas dengan berbagai kepentingan dan tujuannya. Pihak-pihak tersebut antara lain: 1. Perusahaan, yang kedua pelanggan, yang ketiga pemerintah, 4. Asosiasi, dan yang kelima lembaga sertifikasi. Adapun tujuan dari audit ini, yang pertama menentukan ketidaksesuaian, yang kedua menentukan efektivitas sistem kualitas, yang ketiga memberikan peluang untuk perbaikan sistem, yang keempat memenuhi persyaratan peraturan, yang kelima memudahkan registrasi atau pendaftaran sistem kualitas, yang keenam menilai pemasok dan memverifikasi sistem kualitasnya, yang ketujuh menilainya dan memverifikasi sistem kualitas perusahaan sendiri. Adapun manfaat dari audit ini antara lain: yang pertama, membantu mengembangkan sistem manajemen kualitas terpadu yang objektif. Yang kedua, menyempurnakan proses pengambilan keputusan manajemen. Yang ketiga, membantu pengalokasian sumber daya dan pengelolaan sumber daya secara optimal. Yang keempat, mencegah timbulnya masalah yang dapat mengganggu kegiatan perusahaan. Yang kelima, memungkinkan dilakukannya tindakan koreksi yang tepat waktu. Yang keenam, mengurangi biaya-biaya tambahan yang tidak perlu. Yang ketujuh, meningkatkan produktivitas. Dan yang kedelapan, meningkatkan kepuasan pelanggan dan dari pasar. Panduan Umum Audit Sistem Kepastian Kualitas. Beberapa petunjuk berikut ini dapat membantu auditor dalam mengatasi kesulitan yang ditemukan dalam melakukan audit sistem kepastian kualitas, yaitu yang pertama, pastikan bahwa audit berfokus pada penemuan fakta berkaitan dengan kelemahan yang masih terjadi dan peningkatan berkelanjutan. Yang kedua, audit seharusnya digunakan sebagai alat organisasi secara luas dengan meningkatkan kualitas baik sistem, proses maupun hasil yang telah ditetapkan. Yang ketiga, audit harus dipandang sebagai sesuatu yang relevan dan memberikan nilai baik bagi individu, manajer, maupun perusahaan secara keseluruhan. Yang keempat, audit seharusnya dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan kuesioner dan terhindar dari kesan mengadili dalam audit. Yang kelima, rencana audit seharusnya dipublikasikan untuk memungkinkan manajer merencanakan terlebih dahulu. Yang keenam, untuk memastikan konsistensi pendekatan, lebih baik menetapkan suatu tim untuk mengaudit suatu area tertentu pada waktu tertentu. Yang ketujuh, mengangkat koordinator atau fasilitator audit yang tidak harus dijabat oleh staf penuh waktu. Mungkin tugas tersebut dapat ditangani oleh manajer kualitas. Ukuran organisasi sangat menentukan komitmen dan senioritas yang dibutuhkan. Yang kedelapan, untuk menghindari pemborosan waktu, audit harus direncanakan dengan baik. Yang kesembilan, pertimbangan kunci yang harus diperhatikan dalam memilih personalis audit. Yang kesepuluh, perlakuan audit sebagai aktivitas rutin yang berusaha meminimalkan berbagai gangguan yang terjadi. Yang ke-11, audit harus memiliki tujuan dan sasaran yang jelas. Fokus pada pelanggan. Manfaat dari penerapan prinsip fokus pada pelanggan ini bagi perusahaan dapat berupa: yang pertama, meningkatkan pendapatan dan penguasaan pangsa pasar yang diperoleh melalui tanggapan yang cepat dan fleksibel terhadap kesempatan pasar. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya perusahaan dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan loyalitas pelanggan melalui transaksi yang berkelanjutan. Kepemimpinan. Manfaat yang diperoleh pada penerapan prinsip-prinsip antara lain: yang pertama,
membuat karyawan mengerti dan termotivasi untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. Yang kedua, menyatukan evaluasi, perbaikan, dan penerapan aktivitas dalam suatu kesatuan. Yang ketiga, meminimalkan miskomunikasi di antara berbagai tindakan dan organisasi. Yang keempat, menimbulkan keinginan untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam perbaikan berkelanjutan sebagai wujud peningkatan kinerja karyawan. Keterlibatan sumber daya manusia. Yang pertama, setiap orang dalam perusahaan menjadi termotivasi dan memberikan komitmen dan keterlibatannya dalam mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. Yang kedua, menumbuh kembangkan inovasi dan kreativitas serta perbaikan terus-menerus mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, setiap orang menjadi bertanggung jawab terhadap kinerjanya. Pendekatan proses. Manfaat yang diambil dari pendekatan proses ini adalah: yang pertama, penurunan biaya dan waktu siklus menjadi lebih pendek melalui efektivitas pengguna sumber daya. Yang kedua, hasil yang diperoleh meningkat, konsisten, dan dapat diperkirakan. Yang ketiga, peningkatan kesempatan menjadi prioritas dan terfokus. Mengenai pendekatan sistem terhadap manajemen, manfaat yang diperoleh dari penerapan pendekatan sistem ini adalah: yang pertama, integrasi dan kesesuaian dari proses-proses terbaik dalam mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Yang kedua, kemampuan memfokuskan usaha pada proses kunci. Dan yang ketiga, memberikan kepercayaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap konsistensi dan efisiensi organisasi. Peningkatan berkesinambungan. Manfaat yang diperoleh dari penerapan prinsip ini: yang pertama, meningkatkan kinerja melalui keunggulan bersaing perusahaan. Yang kedua, menciptakan kesesuaian dari aktivitas-aktivitas, peningkatan pada semua tingkat terhadap tujuan strategi organisasi. Yang ketiga, memberikan fleksibilitas dalam bereaksi secara cepat terhadap berbagai kesempatan yang ada. Terima kasih atas